Halo semuanya, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah solusi yang praktis banget buat Anda para pendidik, yaitu integrasi KenHub dalam pembelajaran. Yuk kita lihat gimana teknologi bisa bikin pengajaran yang rumit jadi jauh lebih mudah. Nah, sebagai pendidik, kita semua pasti pernah dong menghadapi pertanyaan ini. Anatomi dengan segala kerumitannya seringkali jadi tantangan besar. Terus, gimana kalau ada cara untuk mengubah tantangan ini jadi kesempatan belajar yang seru dan efektif buat siswa kita? Itulah yang akan kita bedah bareng-bareng hari ini. Oke, kita mulai dari penggagasnya. Jadi, kerangka kerja yang akan kita bedah ini datang dari seorang pakar pendidikan yang akan jadi pemandu kita dalam eksplorasi kali ini. Biar makin mantap, coba deh kita dengar langsung dari Profesor Maria Raquel Huerta Franco. Beliau sendiri mengakui gimana KenHub itu benar-benar meningkatkan pemahaman siswa lewat kontennya yang berkualitas dan interaktif. Ini bukti nyata langsung dari lapangan kan? Soal nilai dari alat yang akan kita bahas ini. Dan sosok di balik panduan praktis ini adalah Dr. Moko, pendiri Acitya Basvara. Beliau secara khusus menggagas tema ini untuk membantu para pendidik di seluruh Indonesia biar bisa memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Baik, setelah kenalan dengan penggagasnya, sekarang yuk kita kenalan sama alat utamanya. Inilah dia KenHub, sebuah solusi digital yang dirancang untuk menjawab tantangan dalam pengajaran anatomi yang kita bahas di awal tadi. Jadi KenHub itu apa sih sebenarnya? Gampangnya, ini adalah platform belajar online yang lengkap banget. Yang bikin unik itu pendekatan multimodalnya. Siswa bisa belajar lewat video yang asik, artikel yang mendalam, atlas anatomi yang jernih banget, dan yang paling penting ada kuis interaktifnya. Dan ini bukan platform sembarangan loh, kita bicara soal lebih dari 6 juta pengguna terdaftar di seluruh dunia. Angka ini nunjukin tingkat kepercayaan dan adopsi yang luar biasa besar secara global, dari mahasiswa sampai para profesional. Nah, yang paling penting buat kita sebagai guru adalah komitmen KenHub pada kualitas. Setiap materinya itu disusun berdasarkan literatur akademis terkemuka dan selalu ditinjau oleh para ahli, seperti profesor dan dokter senior. Plus, mereka juga mendukung keragaman dalam representasi model anatomi, sebuah langkah penting menuju pembelajaran yang lebih inklusif. Terus, gimana cara aksesnya? Ada 2 pilihan utama. Paket yang gratis aja udah keren banget loh. Kita bisa dapat akses penuh ke atlas dan artikel. Ini titik awal yang luar biasa. Tapi kalau Anda mau memaksimalkan potensi belajarnya, paket premium itu ngebuka semuanya, termasuk ratusan video dan fitur kuis interaktifnya yang, wah, powerful banget. Oke, kita udah tahu KenHub itu apa. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana sih cara praktisnya kita manfaatin ini di dalam kelas? Ini dia, panduan langkah demi langkah langsung dari Dr. Moko. Semua harus dimulai dari fondasi yang kuat. Pertama, tentukan tujuan belajar yang jelas, yang pas sama kurikulum. Kedua, langsung aja pakai kolom pencarian buat nemuin materi yang spesifik. Ketiga, manfaatin videonya. Anda bisa terapkan model flipped classroom dengan bagiin link video sebelum kelas atau putar langsung di kelas buat mancing diskusi. Simple kan? Lanjut ke langkah keempat, pakai atlas interaktifnya. Tunjukin struktur detailnya, terus sembunyiin labelnya buat latihan identifikasi. Ini efektif banget. Kelima, manfaatkan fitur kuis. Ini bisa dibilang fitur andalannya KenHub. Bisa dipakai sebagai pretest, asesmen formatif pas lagi belajar, atau bahkan untuk remedial. Terakhir, susun rencana belajar atau study plan yang terstruktur buat ngebimbing siswa tiap minggunya. Dan yang paling keren, rangkaian langkah ini tuh ujung-ujungnya mendukung diferensiasi pembelajaran. Jadi kita bisa menciptakan jalur belajar yang lebih personal. Siswa yang cepat bisa dikasih kuis lanjutan, sementara siswa yang butuh bimbingan bisa fokus dulu ke artikel dasarnya. Ini memungkinkan setiap siswa untuk berkembang sesuai kecepatannya masing-masing. Teori aja kan nggak cukup. Nah, supaya lebih kebayang, yuk kita lihat gimana semua langkah ini bisa diwujudkan dalam sebuah model pembelajaran yang konkret, yaitu pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Coba deh bayangin, Anda kasih skenario ini di kelas. Seorang pasien datang dengan keluhan sesak napas. Tugas siswa sekarang adalah jadi detektif medis. Pertanyaannya, gimana cara mereka mencahin misteri klinis ini dengan bantuan KenHub? Nah, alur eksplorasinya bakal kayak gini. Mereka mulai dengan cari-cari sendiri, ketik kata kunci kayak respiratory system. Terus mereka pakai atlas buat visualisasi struktur organ yang relevan. Kalau butuh pendalaman, mereka tonton videonya buat paham mekanismenya. Terakhir, buat ngetes pemahaman, mereka kerjain kuisnya.
Jadi setiap fitur itu mendukung langkah mereka dalam memecahkan masalah. Lalu, gimana cara kita menilai proses belajar mereka? Gampang banget dan efisien. Siswa cukup kirim screenshot dari skor kuis mereka. Ini udah jadi bukti belajar yang otentik dan gampang banget dikelola oleh guru berkat sistem evaluasi otomatis dari KenHop. Oke, sekarang kita tiba di bagian penutup. Tapi ini bukan cuma soal sebuah alat ya, ini lebih tentang semangat kita sebagai seorang pendidik. Sebuah pesan khusus untuk para guru hebat di seluruh penjuru Indonesia. Ini adalah sebuah ajakan yang tulus dari Dr. Moko untuk kita semua. Yuk kita jadikan semangat inovasi sebagai bagian dari diri kita sebagai pendidik. Teruslah mencari, mencoba, dan mengembangkan model serta media pembelajaran yang gak cuma relevan, tapi juga bisa menyalakan rasa ingin tahu di benak siswa-siswa kita. Dan untuk mengakhiri pembahasan kita kali ini, sebuah salam penutup yang hangat dan penuh semangat dari Dr. Moko untuk Anda semua para guru hebat di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah menyimak dan teruslah menginspirasi.